Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman Islam dan kesehatan kepada kita semua. Dalam kesempatan yang baik ini, saya Pak Slamet Thohirin akan menyampaikan materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 7 semester 1. Di bab pertama, ini materinya adalah semangat menuntut ilmu. Dalam materi semangat menuntut ilmu ini, nanti yang akan saya jelaskan adalah yang pertama, dalil tentang perintah menuntut ilmu. Yang kedua, kandungan dalil tentang perintah menuntut ilmu. Dan yang ketiga, penerapan perilaku menuntut ilmu dalam keseharian dan hikmahnya. Sebelum kita masuk ke dalil, ada beberapa tujuan pembelajaran yang ingin saya sampaikan. Setelah proses pembelajaran, peserta didik mampu menjelaskan makna Surah Al-Mujadilah ayat 11 dan Surah Ar-Rahman ayat 33 serta hadis tentang menuntut ilmu. Kemudian yang kedua, menguraikan bacaan tajwid dari Surah Al-Mujadilah ayat 11 dan Surah Ar-Rahman ayat 33. Yang ketiga, menampilkan contoh perilaku semangat menuntut ilmu sebagai implementasi Surah Al-Mujadilah ayat 11 dan Surah Ar-Rahman ayat 33 serta hadis yang terkait. Dan yang keempat, menyebutkan hikmah dari menuntut ilmu. Marilah kita masuk ke dalil tentang perintah menuntut ilmu. Yang pertama, Surah Ar-Rahman ayat 33. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu La tanfuduna illa bisultan. Artinya, wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Surah Ar-Rahman ayat 33. Marilah kita artikan secara perkata untuk menambah kosakata atau mufradat kita di dalam ayat yang telah kita baca tadi. Silakan ikuti apa yang saya baca. Ya ma'syara, wahai golongan al-jinni wal insi, jin dan manusia. In istata'tum, jika kalian sanggup.
tanfudhu, untuk menembus, min aqtari, dari sebagian penjuru, as-samawati wal ard, langit dan bumi, fanfudhu, maka tembuslah, la tanfuduna, kalian tidak akan menembusnya, illa bisultan, kecuali dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah arti dari surah Ar-Rahman ayat 33 atau mufradat atau arti perkata. Ini selanjutnya kita akan membaca contoh dari bacaan tajwid dari surah Ar-Rahman ayat 33 tadi yang telah kita baca. Yang pertama, ya ma'asyara. Di situ ada ya berharokat fathah tegak. Ini namanya bacaan matabi'i. Panjangnya satu alif atau dua harokat. Wal insi, ikhfa hakiki, ya. Karena ada nun sukun bertemu dengan sin, maka bacanya samar, insi. Selanjutnya min aqtari, nun sukun bertemu dengan hamzah. Ini namanya idhar halqi, ya. Cara membacanya adalah jelas. Min aqtari. Yang selanjutnya bacaan tajwid yang lain nanti anak-anak bisa mencari sendiri, ya. Itu adalah contoh saja untuk surah Ar-Rahman ayat 33. Selanjutnya kita akan menuju ke dalil yang kedua tentang perintah menuntut ilmu, yaitu surah Al-Mujadilah ayat 11. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Mujadilah ayat 11. Sekarang kita menuju ke arti mufradat atau kosakata atau arti perkata. Silakan ikuti apa yang saya baca. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang.
amanu, mereka beriman. Idza qila lakum, apabila dikatakan kepada kalian, tafassahu, berlapang-lapanglah kalian, fil majalisi, di dalam majelis, fafsahu, maka berlapang-lapanglah, unshuzu, berdirilah kalian, fanshuzu, maka berdirilah, yarfa'illahu, Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat, minkum, di antara kalian, utul ilma, orang yang berilmu, darajatin, beberapa derajat, bima ta'maluna, dengan apa yang kamu kerjakan, khabirun, Allah subhanahu wa ta'ala maha teliti. Sekarang kita menuju kepada bacaan tajwidnya ya anak-anak. Ini adalah contoh saja, nanti secara lengkapnya bisa dicari sendiri oleh anak-anak semuanya. Yang pertama, amanu idza, namanya mad jaiz munfasil sebab ada mad bertemu hamzah pada kalimat yang berbeda atau dalam dua kalimat. Panjangnya 2-5 harokat. Wallahu, lafadz Allah tafkhim atau lam jalalah tafkhim, karena ada lafadz Allah yang didahului harokat fathah. Khabirun, ketika kita membacanya waqaf, maka dibaca khabir, namanya mad arid li sukun, karena matabi'i pada akhir kalimat dibaca waqaf. Panjangnya 2-6 harokat. Sekarang kita menuju kepada isi kandungan dari surah Ar-Rahman ayat 33. Allah subhanahu wa ta'ala menyeru jin dan manusia bahwa pada hari pembalasan nanti mereka tidak dapat lari dari ketentuan dan hukum Allah. Kemudian yang kedua, manusia dan jin tidak dapat menembus langit jika tidak memiliki kekuatan. Kekuatan ini hanya dapat terpenuhi atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah kandungan dari surah Ar-Rahman ayat 33. Selanjutnya, kandungan dari surah Al-Mujadilah ayat 11. Yang pertama, jika seseorang menghadiri majelis, hendaklah saling memberi kelapangan kepada orang lain. Kemudian yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala berjanji akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Yang ketiga, ilmu pengetahuan harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan umat. Dan selanjutnya yang keempat, setiap perbuatan manusia pasti diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan akan dibalas sesuai perbuatannya. Kemudian selanjutnya, bagaimana penerapan perilaku menuntut ilmu dalam keseharian
dan hikmahnya. Orang-orang yang menuntut ilmu, yang gemar menuntut ilmu dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama akan gemar membaca buku, gemar mencari tahu, tetap berpegang pada agama Islam, bersikap rendah hati, dan berperilaku sopan dan santun. Ini adalah perilaku orang-orang yang menuntut ilmu dalam kehidupan kesehariannya. Dan yang terakhir, berkaitan dengan hikmah menuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu akan dimudahkan jalan menuju surga, akan dikaruniai rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan perintah Allah dan Rasulullah. Jadi orang yang menuntut ilmu itu dalam rangka ibadah kepada Allah, karena melaksanakan perintah Allah dan perintah Rasulullah. Kemudian orang yang menuntut ilmu mendapat pahala yang terus mengalir meskipun telah meninggal dunia. Kemudian orang yang menuntut ilmu ini termasuk dalam golongan fi sabilillah, ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di dalam kehidupan akan senantiasa mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga berjalannya orang menuntut ilmu di muka bumi insya Allah senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian anak-anak yang dapat saya sampaikan. Untuk tugas kalian semuanya, silakan uraikan bacaan tajwid secara lengkap dari surah Ar-Rahman ayat 33 dan surah Al-Mujadilah ayat 11 yang tadi kita baca. Sekian dari Mas Slamet. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Mari kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.